Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial sederhana tentang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan Boolean logic pada saat kita akan mencari informasi menggunakan search engine ya, baik itu menggunakan Google maupun menggunakan katalog online ya. Sebenarnya secara penggunaan sama saja, yang beda cuman pada wadahnya saja. Nah, kita ketahui bahwa Boolean logic itu ada tiga ya, ada tiga kata kunci, ada and, or, not ya. Jadi ada tiga. Nah, ketiganya itu sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda pula ya. Nah, untuk bisa melihat cara kerja dari ketiganya ini, mari kita buka Google ya. Kita bisa cek di Google. Nah, ini apabila kita mencari kata kunci yang sering kita pakai sehari-hari, misalkan saya ambil contoh digital library, nah maka hasilnya sekitar 1 miliar lebih ya. Nah, apabila kita akan mencari kata digital library yang lebih spesifik pada situs-situs digital library, misalkan ini saya tambah set seperti ini. Nah, hasilnya ada sekitar 1,4 miliar ya, walaupun turun sekitar 100 juta, tapi hasil pencarian ini masih sangat banyak sekali ya. Nah, jadi pertanyaan, apabila informasi tersebut tidak kita temukan pada halaman utama pencarian seperti ini, nah itu yang akan membuat kita itu bingung ya. Dengan jumlah yang segitu banyaknya itu pasti kita akan bingung. Nah, disinilah fungsi Boolean logic itu bekerja ya. Nah, apabila kita ingin menggunakan Boolean logic, kita coba ya, kita tambahkan di sini and, lalu kemudian digital library-nya saya gabung, tidak saya pisah dengan spasi ya, tapi saya gabung. Tidak saya pisah dengan spasi, tapi saya gabung, lalu kemudian saya enter hasilnya. Nah, dengan menggunakan and ya sebagai tambahan di keyword ya, hasil menunjukkan ada sekitar 35 juta informasi yang muncul di Google ya, atau ada 35 juta informasi yang ditampilkan oleh Google, yang mana informasi tersebut ya, kemungkinan besar isinya adalah situs-situs situs-situs digital library ya. Situs-situs digital library di sini akan muncul ya. Kalau kita amati di sini domainnya dia menggunakan org, menggunakan edu ya. Artinya apa? Artinya memang ini merupakan situs-situs digital library yang dimiliki oleh institusi pendidikan yang ada di negara-negara yang memang dia sudah memiliki perpustakaan digital ya, atau universitas-universitas di negara-negara lain yang sedang mengembangkan perpustakaan digital, maka dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila kita menggunakan and ya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kita coba not site ya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya kurang lebih sama ya, jadi digital library not set. Jadi saya mencoba mencari digital library yang tidak saya spesifikkan pada site ya, hasilnya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada buku ya, ada buku tentang perpustakaan digital juga di sini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan wadah yang lainnya ya. Nah, kita bisa menggunakan Indonesian One Search ya. Kita cari Indonesian One Search.
Nah, kita klik aja Indonesia One Search. Nah, di dalam Indonesia One Search milik Perpustakaan Nasional Indonesia ini kita juga bisa belajar tentang penggunaan Boolean logic. Ya, kita bisa lihat beberapa struktur Boolean logic yang bisa kita manfaatkan. Ya. Caranya bagaimana untuk melihatnya? Kita klik aja ini lanjutan ini, lalu kemudian kita klik ini help with search operator, ini kita klik aja. Nah, ini ada beberapa bahasa pencarian yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini ada Boolean operator, di sini ada and, plus, or, not, dan minus ya. Nah, di sini juga ada proximity search, ada fuzzy search, ada will search ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dipelajari dan juga bisa kita gunakan pada mesin pencari One Search ya. Nah, kita coba aja. Misalkan kita cari ekonomi pedesaan, kita klik ya, kita masih pakai yang biasanya sering kita pakai ya, yang standarnya. Nah, di sini hasilnya sekitar 3.800 sekian ya, informasi tentang ekonomi pedesaan. Nah, apabila ini kita tambahkan n gitu misalkan di sini. Nah, maka hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, ini hasilnya. Seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya ini masih satu keyword ya, artinya satu subjek ya. Nah, ini jadi subjek ekonomi sendiri, lalu kemudian subjek pedesaan sendiri. Jadi dicari kedua-duanya seperti itu, nanti hasilnya seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ganti dengan or? Nah, kalau kita pakai or, hasilnya itu jauh lebih besar, sekitar 431.000 sekian ya. Artinya apa? Artinya informasi tentang ekonomi ya, dengan subjek ekonomi dan subjek pedesaan itu muncul secara bersama-sama. Makanya hasilnya dia jauh lebih besar di sini. Ada kemungkinan ekonomi pedesaan masuk, ekonomi secara umum masuk, subjek pedesaan sendiri itu juga masuk ya, sehingga digabung, diakumulasikan hasilnya sekitar 430 sekian ya, kita bisa lihat di sini. Hasilnya banyak ya. Nah, lalu selanjutnya kita pakai yang not ya, kita pakai yang not. Nah, hasilnya hampir sama ya, cuman dia lebih sedikit aja ya, sekitar 414.000. Nah, maksudnya di sini, jadi apabila kita menggunakan not ya sebagai tambahan di keyword, hasilnya menunjukkan bahwa informasi yang ditampilkan itu merupakan informasi yang berkaitan sama ekonomi, ekonomi secara umum maupun secara khusus ya, ditampilkan semuanya. Nah, sementara untuk subjek pedesaan atau ekonomi yang ada kaitannya dengan pedesaan itu dia tidak keluarkan atau mereka simpan, dia simpan, sehingga yang keluar ya hanya yang ekonomi saja. Nah, kita bisa lihat ya, ada ekonomi internasional, ada ekonomi insani, ekonomi ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, oke. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mencari ekonomi pedesaan not syariah. Nah,
Ini hasilnya ya. Jadi ada sekitar 3.700 sekian ya. Nah, ini informasi yang dihasilkan dari keyword ekonomi pedesaan not syariah. Artinya apa? Artinya kita mencari subjek ekonomi pedesaan yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Ya, hasilnya sekian. Nah, jadi itu beberapa trik-trik atau strategi yang bisa kita gunakan dalam mencari informasi menggunakan search engine dan dibantu dengan Boolean logic ya. Nah, kita juga bisa menggunakan petik 2 seperti ini ya teman-teman, ekonomi pedesaan. Nah, lalu kemudian kita enter. Nah, maka dua subjek ini dia akhirnya digabung jadi satu dalam satu kali, jadi satu kata ya, jadi ekonomi pedesaan, sehingga hasilnya dia jauh lebih kecil ya, jadi cuma 711. Jadi kalau kita lihat di sini semua tentang ekonomi pedesaan, ekonomi pedesaan, ekonomi pedesaan, ekonomi pedesaan, ekonomi pedesaan, ekonomi pedesaan ya. Nah, oke, itu video dari saya tentang tutorial sederhana menggunakan Boolean logic untuk keperluan mencari informasi menggunakan sistem pencari ya, baik menggunakan Google maupun menggunakan katalog online ya. Nah, di sini saya menggunakan Indonesia One Search ya. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.